Wah, Estaford kita di sini ngapain? Gak cuma bisa makan sisa, tapi juga berhasil nangkep tuo kepiting raja. Ditambah satu piring besar, kepiting raja ini banyak banget. Harus masuk ke satu piring datar dengan tepi yang tajam. Hidupnya kayak di jalanan, untuk bisa melangkah lebih jauh di dunia liar. Kali ini Estaford menuju daerah hutan bakau di Madagaskar. Di sini nggak ada jalan, cuma ada tempat yang penuh dengan hutan dan pemandangan liar. Sebelum matahari terbenam, lautnya tenang. Langsung masuk ke dalam hutan bakau. Dia melihat teman-teman yang sudah pergi sangat cepat tanpa menoleh lagi. Di dalam hatinya semakin berdebar. Misi kali ini adalah menuju satu desa yang berjarak 40 km dari sini. Sesuai aturan, tidak membawa makanan atau peralatan bertahan hidup. Bahkan jangan bawa semua barang. Hanya ada satu kamera yang tidak bisa dimakan. Dia harus bertahan lebih lama dari raja. Mulai melihat lingkungan sekitar. Dia menyiapkan mentalnya dan pergi ke daerah yang bisa diambil. Namun, tanah di sini sangat sulit dilalui. Setiap langkah seperti terjebak dalam lumpur. Sangat berisiko dan mempengaruhi kecepatan pergerakan. Beruntung dia punya banyak pengalaman. Tangan dan kakinya cepat dan akhirnya bisa keluar dari daerah yang bisa diambil. Tapi belum sempat bernafas lega. Dia kembali menghadapi seekor ular berbisa yang melintang di jalan. Hal ini membuatnya hampir terkejut. Bukan karena dia takut, tapi karena mendengar bahwa ada makhluk hidup yang sering menyerang seperti itu. Mau tidak mau, dia harus siap menghadapi situasi yang tidak terduga. Dia duduk tenang di tempat itu, berpikir sejenak, akhirnya memutuskan untuk berputar dan terus berjalan ke arah yang lebih terang. Melompati tempat itu, akhirnya dia juga sampai di sisi seberang. Yang menarik adalah saat ini, suhu di permukaan tanah sudah mencapai lebih dari 40 derajat. Tidak ada pelindung untuk melindungi. Kulitnya sudah terbakar hingga sangat merah dan dia sudah mengalami dehidrasi. Suhu di sekitar laut sedang naik dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia membawa peralatan yang tidak bisa digunakan untuk melarikan diri. Hal ini membuatnya sangat khawatir. Beruntung setelah satu kali terus melangkah ke depan, dia menemukan satu area tanah yang lebih tinggi dengan pemandangan yang jelas. Tempat ini tidak terendam air laut. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tetap di sana dan berlari. Menjelang malam, laut sudah mengelilingi area tanah yang rendah. Tetapi tanah yang dia tempati tetap tinggi dan kokoh. Keesokan harinya, dia bersiap untuk beraktivitas dan terus melanjutkan perjalanan. Misi hari ini adalah mencari sumber air tawar. Namun, suhu hari ini masih lebih tinggi dari hari sebelumnya. Dia berjalan di bawah sinar matahari yang menyengat selama 2 jam dan akhirnya sampai di satu area tanah yang kering. Ada kemungkinan bahwa sinar matahari yang sangat kuat membuatnya menjadi burung yang terbang. Dan ketika dia mendekat, sangat beruntung dia menemukan satu piring besar. Dia mengangkat piring itu. Rasanya sangat lembut dan terlihat sangat segar. Tidak hanya ada banyak daging, tetapi juga ada sedikit air. Dia tidak berkata apa-apa, langsung memakan. Merasakan kenikmatan yang luar biasa dan sangat enak membuat dia merasa penuh energi. Setelah selesai makan, dia melanjutkan perjalanan dan tidak lama kemudian, dia sampai di satu hutan yang banyak pohon sagu. Pohon ini di daerah ini dikenal sebagai pohon sagu. Batang pohon yang besar dan lembut ini adalah sumber makanan utama bagi penduduk setempat. Dia sudah sangat lelah dan berusaha mencari satu tempat untuk beristirahat dan mengumpulkan kembali tenaga. Karena sudah lama tidak ada air, dia merasa sangat kering dan ketika melihat ada satu cabang pohon yang menjuntai ke tanah, dia menyadari di bawahnya ada kemungkinan ada air. Dengan pengalaman bertahun-tahun, dia yakin di bawahnya ada air. Jadi dia menggunakan batang pohon dan mulai menggali. Setelah sekitar 2 jam menggali, dia menemukan bagian batang pohon di bawah penuh air. Dia merasa senang seperti mendapatkan harta karun dan segera meminumnya. Air dalam batang pohon terasa segar, memberikan rasa yang menyenangkan. Kadar protein di dalamnya tidak tahu berapa kali lipat dari daging. Setelah itu, dia juga harus hati-hati mengangkat batang pohon agar tidak merusak pohon. Malam ini dia memutuskan untuk tinggal di tempat ini. Pagi hari ketiga, saat dia sedang berjalan di jalan, dia menemukan beberapa piring besar yang sudah digunakan. Piring itu mengandung banyak vitamin dan mineral. Dia mencoba mendengar, memecahkannya, dan melihat lapisan daging di dalamnya. Rasanya seperti roti isi, tetapi tetap memberikan energi yang cukup. Dia mengambil 2 buah untuk dibawa. Meskipun makanan yang ada sudah cukup, dia masih belum menemukan air yang layak. Setelah 1 kali berjalan, dia sampai di satu area tanah yang kering. Tanah di bawah sangat lembab. Menggali bisa menemukan air tawar. Tidak banyak bicara, dia menggunakan tangan untuk menggali sekali. Tanah lembab menyembur keluar. Tidak perlu bersusah payah, dia langsung meminumnya. Karena bersih dan rasanya enak. Untuk membawa air tawar yang sulit ditemukan ini, dia menggali tanah, memasukkan air ke dalam dan membawanya dalam 2 botol. Setelah itu kembali ke jalan. Tidak jauh di jalan, dia menemukan seekor ular yang tidak terlihat sedang bersembunyi di bawah pohon. Ini adalah pertama kalinya dia melihat jenis ular besar ini.
Meskipun terlihat menakutkan tetapi sangat langka. Mengingat kadar protein yang tinggi, dia mulai bergerak cepat, segera mengambil ranselnya, lalu mencari tempat untuk bersembunyi. Sampai di ujung sebuah pohon sagu besar, dia berhenti sejenak. Di tempat yang sejuk ini, hanya butuh sedikit waktu untuk memotongnya. Setelah itu, air sagu mengalir dari batangnya, menutupi wajahnya. Sampai di sana, makanan sagu yang lezat sudah siap. Dia masih mencoba satu potongan, lembut, manis, banyak air, dan kadar protein lebih banyak dari daging. Dia makan tanpa henti. Saat makan siang ini membuat dia merasa sangat kenyang. Pada hari kelima, dia telah menyelesaikan bagian besar dari perjalanan. Jika tidak ada yang menghalangi, dia hanya perlu mengikuti aliran sungai sampai tujuan. Namun, air yang dibawa sudah sangat berkurang. Sebelum mencari sumber baru, dia harus menggunakan air dengan bijak. Sambil berjalan sambil mencari, dari pagi hingga sore, dia tidak menemukan sumber air. Saat hampir putus asa, dia menemukan satu area air. Setelah mencoba dan memastikan bahwa itu adalah air tawar, dia langsung meminum dan memanfaatkan. Mencari air, dia memutuskan untuk mencari tempat yang aman dekat sumber air untuk beristirahat. Di area dekat pohon sagu, dia menemukan banyak tanah. Bagian dalamnya ada kepiting. Jadi dia menggunakan batang pohon untuk menangkap dan berhasil menangkap 2 kepiting besar. Meskipun kepitingnya kecil, dia senang membawa pulang hasil tangkapannya. Kepiting di atas api yang tidak ditambah apa-apa. Hanya setelah 10 menit, aroma mulai tersium. Dia duduk di depan api, mencicipi daging kepiting yang lembut, mencicipi satu kaki kepiting yang gemuk. Rasanya enak membuat dia merasa sangat bahagia. Belum lagi kadar protein yang tinggi lebih dari ribuan kali lipat dari daging. Pada hari ke-6, dia melanjutkan perjalanan terakhir, berusaha untuk tidak terlalu jauh. Untuk memastikan arah, dia memutuskan untuk mendaki ke satu bukit pasir di depan. Namun, pasirnya sangat lengket. Setiap langkah maju terasa sangat berat. Suhu dari pasir membuatnya merasa sangat lelah. Namun demikian, dia tidak menyerah. Menerapkan strategi berputar untuk mendaki. Setelah 1 kali, dia akhirnya sampai di puncak bukit. Tetapi tidak melihat di sisi lain tetap berupa bukit pasir yang sangat panjang, menjulang tinggi hingga ke langit. Dia mulai ragu apakah dia berada di jalur yang benar. Dan menuju ke arah yang lebih baik adalah air tawar yang juga sudah sangat berkurang. Sangat lelah, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan dan menuju pagi hari berikutnya. Setelah beristirahat sejenak, dia melanjutkan perjalanan di jalan panjang dan sampai di ujung, menemukan jejak kaki babi di permukaan tanah. Melewati bukit pasir terakhir, dia akhirnya melihat pantai. Menyelesaikan tantangan kali ini, dalam sebuah tantangan lain, ahli bertahan hidup telah berhasil menangkap seekor ikan lele dengan kemampuan Ninety Nine di daerah hutan mangrove Lumtese, membawa pulang banyak ikan lele kering, dan juga mendapatkan seekor ikan soka gemuk yang lezat untuk makan siang. Kali ini, dia sampai di daerah dingin Antai di Menese, di mana suhu selalu di bawah 0 derajat Celcius. Kondisi ekstrem yang membuat semua makhluk hidup di sini sulit bertahan. Dia dibawa ke titik uji coba dengan sebuah kendaraan sederhana, tanpa membawa makanan atau perlengkapan bertahan hidup. Tujuannya adalah untuk mencapai lokasi yang berjarak hundreds kilometers, dan untuk menghadapi cuaca yang ekstrem. Dia mengenakan pakaian hangat, tetapi tidak bisa sepenuhnya melindungi diri dari angin dingin yang berkecepatan 80 kilometers per jam. Setelah mengamati sekeliling, dia memutuskan untuk menyeberangi sungai untuk mencapai hutan di sisi lain, di mana mungkin ada banyak sumber daya. Awalnya, dia cukup percaya diri dan bisa mengandalkan pengalaman. Tetapi hanya beberapa menit kemudian, dia mulai merasa cemas dan tidak berani bergerak. Mengambil napas dalam-dalam, dia berbalik dan berlari cepat ke arah yang aman. Karena meskipun bersenang-senang atau mencoba tantangan, dia tidak boleh ceroboh dengan hidupnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk kembali. Di tengah perjalanan, dia menemukan sebuah rumah kosong di bawah kaki gunung yang telah ditinggalkan. Dia melanjutkan untuk mengumpulkan beberapa barang berguna, mengambil kayu, dan ketika yakin tidak ada orang, dia mulai mencari. Dia menemukan sebuah panci dan sepotong daging yang cukup besar. Setelah mengumpulkan semuanya, dia melanjutkan perjalanan. Berjalan selama lebih dari 6 jam. Ketika malam mulai tiba, dia menyadari bahwa dia belum menemukan tempat yang aman untuk beristirahat. Pohon-pohon tinggi di sekelilingnya sangat cocok untuk bersembunyi. Dia memutuskan untuk berlari, mengenakan jaket basah, mengumpulkan kayu kering untuk membuat api, dan bersembunyi di malam hari. Pagi berikutnya, dia melanjutkan perjalanan. Di jalan, dia minum air dari sungai dan menemukan beberapa gua kecil di permukaan tanah, yang tampaknya adalah gua soka. Meskipun cuaca mulai dingin, dia tetap memutuskan untuk mencoba. Dia mengambil batu untuk menutupi sebuah gua, lalu mengambil air untuk membawanya keluar. Tiba-tiba, seekor ikan soka seberat sekitar 2 kg muncul, dan dia cepat-cepat menangkapnya. Senang karena mendapatkan tambahan makanan,
Dia melanjutkan untuk mencari beberapa jam lagi. Hingga sore hari dia tidak ingin kembali karena terlalu lelah. Dia memutuskan untuk menghemat waktu dengan menggunakan baterai dan kawat untuk membuat api daripada cara tradisional, yaitu dengan menggergaji kayu. Dia mengolah ikan soka, memotongnya menjadi potongan kecil dan memasukkannya ke dalam panci. Selama waktu menunggu, dia membuat tempat tidur sederhana dari daun kering, cukup untuk menyelesaikannya. Setelah selesai, ikan soka yang lezat sudah matang. Dia menikmati makanan tersebut. Rasa yang lezat meleleh di mulut, membuat dia sangat senang dan tidak bisa berhenti makan. Lagi-lagi kaya gizi. Setelah makan, dia tidur sejenak hingga pagi berikutnya dan bangun di jalan tanpa merasa lelah. Belum jauh dari tempat tidur, dia bertemu dengan sebuah gunung besar. Sebelum mencapai gunung yang tinggi, dia terpaksa mengambil jalan lain. Setelah lebih dari 3 jam berjalan, dia kembali menemukan sebuah sungai. Mengingat pengalaman sebelumnya, dia yakin bahwa sungai bisa menampung sumber daya, dan tentu saja dia melintasi sungai dengan hati-hati, menghemat waktu. Setelah itu, dia memanjat ke puncak gunung untuk menentukan arah selanjutnya. Untuk mencapai tujuan, dia harus melewati gunung ini. Namun, karena banyak batu dan tanah longsor, dia terpaksa terjatuh. Berpikir kembali, akhirnya dia memutuskan untuk kembali dan memilih jalan yang lebih aman untuk melanjutkan perjalanan. Orang-orang sering bilang, jangan pernah berjalan jauh. Di jalan, dia melihat beberapa ekor babi hutan di sekeliling. Dengan pengalaman bertahan hidup selama 2 tahun, dia yakin bahwa di dekat situ ada hewan liar. Sebenarnya, setelah mencari di sekitar, dia menemukan seekor kambing yang telah mati, tetapi dagingnya telah dimakan oleh burung. Untuk memastikan bisa makan, dia perlu memeriksa kondisinya. Setelah memastikan aman, dia membawa kambing itu kembali ke tempat perkemahan malam sebelumnya. Setelah menguliti dan mengolahnya, dia mengasap bagian daging untuk dijadikan makanan cadangan. Pagi berikutnya, cuaca mulai memburuk, menutupi langit sehingga dia memutuskan untuk bertahan di tempat sementara sebelum melanjutkan. Di saat bertahan, dia memasak daging kambing yang telah dia simpan sebelumnya untuk dimakan. Daging kambing yang hangat, lezat, membuat dia sangat senang dan penuh energi untuk perjalanan selanjutnya. Hari kelima, cuaca kembali cerah. Dia mengemas barang-barang dan membawa daging kambing kering untuk melanjutkan perjalanan. Sambil berjalan dan makan untuk menjaga stamina, dia sampai di sebuah daerah yang penuh dengan batu, tempat yang sangat berbahaya. Setelah beberapa saat, dia berhasil keluar dari daerah berbatu, tetapi kembali menghadapi jalur yang terjal. Di bawah sinar matahari, cuaca yang panas membuat perjalanan sangat sulit. Setiap langkah terasa berat. Dia terpaksa berhenti sejenak, tetapi kesulitan tetap menjadi tantangan terbesar. Matahari bersinar sangat terik, membuat wajahnya harus terlindungi dari sinar matahari. Dia tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk berhenti sejenak. Dia mencari tempat yang terhindar dari sinar matahari. Lebih dari 3 jam untuk menemukan gua untuk berlindung. Setelah itu, dia menggunakan kulit kambing untuk membuat tempat yang hangat, menciptakan ruang yang nyaman dan tenang untuk beristirahat. Pagi berikutnya, ketika suhu belum meningkat dan salju belum mencair, dia melanjutkan perjalanan. Awalnya, cuaca tampak cerah, tetapi ketika langit mulai mendung, salju mulai mencair membuat perjalanan di medan ini menjadi sangat sulit. Untuk menghemat tenaga, dia harus berjalan perlahan di atas salju. Namun, dengan kondisi seperti itu, mencapai tujuan menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Akhirnya, setelah banyak usaha, meskipun selalu berhati-hati, dia tetap harus menghadapi rintangan. Ketika kendaraan yang dia gunakan muncul, tantangan kali ini benar-benar menjadi kenyataan. Meskipun tidak berhasil menyelesaikan tantangan, keselamatan kembali adalah yang terpenting. Ini adalah saat yang sangat mendebarkan saat dia hampir menghadapi kematian. Dalam perjalanan, dia juga menghadapi bahaya ketika tiba-tiba melihat sebuah batu besar. Tetapi untungnya perjalanan itu aman. Selain itu, beberapa makanan dalam perjalanan ini sangat berharga. Dengan daging yang sangat berharga, dia merasa sangat beruntung dan bisa bertahan hidup. Kali ini, dia telah sampai di daerah Phelem di Laos, tempat yang terkenal dengan banyak tahun perang. Di antara hutan yang dalam, masih banyak tempat yang belum terjamah. Dia menyewa sebuah kendaraan untuk mencapai titik uji coba dengan cepat. Kendaraan yang disewa sangat cepat. Tantangan kali ini benar-benar dimulai. Tidak membawa makanan, tidak membawa perlengkapan bertahan hidup, dan tidak membawa barang-barang pribadi. Dia harus dalam 10 hari untuk berpindah ke lokasi yang berjarak 30 km. Tanpa peta atau kompas, dia mengandalkan langit untuk menentukan arah, mempersiapkan mental dan bergerak ke depan. Namun hanya setelah beberapa langkah, dia menyadari ada sebuah gunung tinggi yang menghalangi jalannya. Dengan batu-batu yang hampir terjatuh, membuatnya sulit untuk melewati. Dia memutuskan untuk berputar, berbelok ke arah hutan kecil di samping. Tetapi jalan ini juga tidak mudah dilalui. Hutan yang penuh duri tajam,
Dan berbahaya ini memaksanya untuk berhati-hati di setiap langkah. Setelah sekitar 2,5 menit, ia menyadari mungkin telah salah jalan dan terpaksa kembali menuju ke arah barat. Namun, kesulitan bukan hanya pada jalan, tetapi juga masalah kekurangan air. Dalam kondisi panas terik, berjalan jauh tanpa air akan mudah menyebabkan kelelahan parah. Saat sedang cemas, ia tiba-tiba melihat cahaya berkilauan di depannya. Itu adalah sungai kecil yang sudah disiapkan oleh tim sebelumnya. Meskipun air di sini mungkin tidak aman untuk diminum, dalam kondisi kehausan yang ekstrem, ia tidak bisa menunda, langsung meminumnya untuk menghilangkan dahaga. Setelah masalah mendesak teratasi, ia mulai merencanakan rute selanjutnya. Menyadari sungai mengalir ke arah barat laut, ia memutuskan untuk mengikuti aliran sungai demi menghemat tenaga dan waktu. Namun, karena hari sudah mulai gelap dan gerimis, rencana kerja tidak bisa langsung dilaksanakan dan harus ditunda sementara. Hal penting sekarang adalah mencari tempat berlindung untuk bermalam. Dalam situasi ini, sebuah gua adalah pilihan yang tidak buruk. Tempat ini tidak hanya kering dan sejuk, tetapi juga tidak perlu khawatir kedinginan di malam hari. Keesokan paginya, setelah beristirahat, ia merasa semangatnya pulih. Tetapi ia masih belum makan apapun. Ia mulai mengumpulkan kayu kering dan tanaman merambat di dekatnya untuk membuat rakit. Saat membuatnya, ia terpeleset dan jatuh ke kolam, hampir saja tenggelam. Setelah selesai, ia dengan semangat naik. Tetapi sayangnya rakit itu tidak stabil seperti yang ia bayangkan. Begitu ia duduk, rakit itu langsung tenggelam separuh. Meskipun begitu, yang penting adalah bisa mengapung di permukaan air. Ia terus hanyut sepanjang sore. Sampai saat ini, ia sudah 2 hari tidak makan apapun. Tubuhnya mulai menghabiskan semua energi cadangan. Melihat pohon ara dengan buah merah di tepi sungai, ia menepikan rakit, menggunakan sebatang bambu untuk menjatuhkan buah-buah itu. Buah-buah ini sangat lezat, manis dan lembut, mengandung vitamin C puluhan kali lipat dari kacang mete. Ia dengan cepat menghabiskan 2 kilogram buah besar. Ketika melihat langit mulai gerimis lagi, ia memutuskan untuk berhenti dan mencari tempat berlindung untuk malam itu. Ia masuk ke hutan di dekatnya dan menemukan pohon besar yang rindang. Terlihat sangat cocok sebagai tempat persembunyian. Setelah hujan reda, ia mulai mempersiapkan diri untuk kehidupan selanjutnya. Ia menggunakan pisau batu untuk memotong beberapa bambu lalu mulai menggosoknya dengan kuat. Setelah setengah jam, api kecil mulai menyala. Mendengar suara serangga di dekatnya, ia menduga pasti ada banyak serangga di daerah ini. Hanya dengan beberapa langkah, ia menangkap seekor jangkrik. Tanpa perlu membuang kepala atau ekor, langsung memasukkannya ke mulut. Selanjutnya, ia menangkap seekor kupu-kupu besar, memakan daging dan sayapnya. Dalam perjalanan kembali, ia melihat seekor jangkrik besar, langsung melemparkannya ke api untuk dipanggang. Setelah dipanggang hingga matang pas, bagian luarnya renyah, bagian dalamnya lembut. Kandungan proteinnya ribuan kali lipat melebihi daging sapi. Pada hari ketiga tantangan, ia masih belum menemukan jalur yang cocok untuk melintasi gunung. Di sekelilingnya hanya ada tebing batu yang menjulang tinggi. Akhirnya, ia menemukan celah di depannya. Saat mendekati tepi, ia dan rakitnya hampir jatuh ke sungai. Setelah sehari mengapung di air, ia memutuskan untuk beristirahat sementara di tepi sungai. Keesokan paginya, untuk mempersiapkan perjalanan yang sulit, ia memotong bambu untuk membuat tabung air dan mulai mendaki gunung dengan peralatan yang diperlukan. Di jalan yang curam, setiap langkah diambil dengan hati-hati. Tetapi sayangnya ia terpeleset dan jatuh. Ketika mendongak, ia melihat sebuah ranjau yang belum aktif, yang sepertinya usianya lebih tua darinya. Hal ini membuatnya terkejut. Jika tidak sengaja menginjaknya, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Setelah melewati beberapa rintangan, ia tidak berani berhenti lama. Bergegas meninggalkan area berbahaya, ia melanjutkan perjalanan selama 3 jam lagi, dan air minumnya sudah habis. Akhirnya, ia melihat cahaya dari puncak gunung. Ia dengan gigih mendaki hingga ke puncak. Di depannya terhampar pemandangan yang membuat orang terkesima. Tujuannya terletak jauh di puncak gunung. Setelah menentukan arah, ia terus menuruni gunung. Sepanjang perjalanan ia memperhatikan untuk mencari air tawar. Entah sudah berapa lama berjalan, ia akhirnya melihat sebuah sungai kecil. Minum air dan beristirahat sebentar. Ia juga menyempatkan diri mandi. Di sekitar sungai banyak hewan kecil yang jatuh. Ia memakan hewan-hewan ini dan melanjutkan perjalanannya. Selain itu, ia juga menemukan sejenis buah liar yang belum pernah ia ketahui. Rasanya lembut dan lezat secara mengejutkan. Tidak ada yang menyangka ia akan seperti seorang penikmat kuliner saat menikmati semua hidangan ini. Pada hari ke-5 tantangan, ia terus mengikuti sungai kecil. Berjalan beberapa saat lagi hingga hari ke-7 dan sampai di tepi sungai. Namun, ia kembali menemukan sebuah gua menurut peta yang sudah ia lihat sebelumnya. Untuk mencapai tujuan, ia harus melewati gua ini. Jika mengambil jalan memutar, akan sangat sulit menyelesaikan tantangan dalam 10 hari. Ia berdiri di mulut gua,
mengamati situasi dan menemukan sebatang kayu untuk dijadikan obor. Ia menggunakan batu untuk memukul kulit kayu lalu menyalakan api di dalam gua. Setelah api cukup membakar, ia menggunakan daun bambu untuk menjaga api tetap menyala hingga keesokan harinya. Keesokan paginya, ia memeriksa dan memang benar ada tumpukan getah yang meleleh. Ia mengumpulkannya dan mencampurnya dengan kayu kering, lalu menggunakan daun untuk membungkusnya, membentuk sebuah obor untuk menghindari risiko. Sebelum masuk gua, ia telah memberitahu tim penyelamat tentang rencananya. Saat masuk ke dalam, ia diselimuti kegelapan. Api menjadi satu-satunya sumber cahayanya. Semakin dalam ia masuk, udara semakin sesak, jumlah oksigen berkurang dan api tidak bisa menyala lama. Akhirnya, api padam sepenuhnya. Kamu bisa masuk ke dalam cahaya yang datang dari kamera untuk tipe TC Amemham. Aku merasa sangat tidak aman karena jika tidak hati-hati, aku bisa jatuh ke dalam lubang dalam. Syukurlah, sebuah cahaya terang muncul di depan, dan aku tahu itu bisa menjadi jalan keluar. Aku dan dia berlari ke arah cahaya dan akhirnya keluar dari gua, melihat sebuah proyek. Ini menandai akhir dari tantangan yang aku hadapi. Ini pasti adalah tantangan paling sulit yang harus aku hadapi sampai hari ini. Selama perjalanan ini, aku hanya berhasil menangkap satu ikan kecil yang hanya seukuran 2 jari di atas permukaan, tapi tidak bisa dimakan. Aku juga menemukan satu kantong daging. Dagingnya mirip dengan daging ayam hidup. Tidak bisa berhenti. Dalam tantangan ini, aku sudah sampai di gurun Atasha di ketinggian yang berbahaya, di mana ada udara kering dan suhu tinggi. Dengan curah hujan tahunan rata-rata hanya sekitar 5 mm. Daerah tanah kosong di ketinggian yang tinggi masih sangat gersang bagi rambutku. Sebelum tantangan dimulai, aku sudah bertemu dan berbincang dengan beberapa penduduk setempat. Setelah itu bersiap-siap membawa semua perlengkapan bertahan hidup dan cepat bergerak ke area tantangan. Aku hanya membawa satu ponsel dan kamera. Aku harus mencapai sumber air sejauh 50 km dalam waktu 10 hari tanpa peta atau kompas. Menuju ke arah bayangan dari sepatu, aku cepat menyadari bahwa arah matahari tidak jauh dari arah yang benar. Setelah itu, aku mengenakan 3 lapis dan melanjutkan perjalanan. Namun, di ketinggian lebih dari 4.000 m di pegunungan, membawa barang-barang yang sangat berat, aku cepat merasa pusing dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Saat itu, aku juga merasa mulutku sangat kering. Menyadari jika terus melanjutkan seperti ini, tubuhku akan kehabisan tenaga. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk turun ke lembah di depan, sambil menghindari sinar matahari yang menyengat, sambil berharap bisa menemukan air di sana. Aku berjalan di lembah selama 2 jam, sampai tepat di tengah hari. Karena bayanganku berada di tengah, aku tidak bisa masuk ke dalam bayangan untuk menentukan arah yang benar. Hanya bisa masuk ke dalam garis lurus di depan. Aku terus berjalan sampai sore, melihat sekeliling tanah semakin lembab dan basah. Di bawah kakiku, tanah mulai basah. Saat itu, sebelum mataku muncul sebuah sungai lebar sekitar 10 mm. Aku tidak ragu berpikir, langsung turun dan minum air. Merasa sangat segar. Setelah minum, aku melihat langit mulai gelap. Beberapa saat kemudian, awan mulai muncul. Bagi aku, ini bukan berita baik, karena air yang keluar dari sungai sangat tinggi dibandingkan dengan orang yang lebih tinggi. Aku dan dia mencari tempat yang aman di dekat situ. Di depan ada tempat yang cukup cocok. Aku tidak berpikir panjang, langsung masuk ke dalamnya. Tidak peduli orang. Setelah itu, aku harus melewati sebuah jembatan dalam keadaan darurat. Pagi berikutnya, aku tidak bisa bangun di jalan. Aku sampai di tepi sungai untuk melihat apakah ada bahan yang bisa digunakan. Tidak ada yang bisa aku temukan. Setelah itu, aku kembali mencari sebatang kayu untuk membuat alat bantu. Aku melepas tali dan cepat membuat sebuah tongkat. Aku terus mencari kayu, berharap bisa membuat api. Secara teori, udara di sini panas dan kering, membuat api tidak sulit. Namun, setelah 2 jam mencari kayu, tanganku sudah sangat lelah dan tidak ada tanda-tanda api. Aku menduga karena kelembapan terlalu tinggi, membuatku tidak bisa membuat api. Tidak ingin menyerah, aku beristirahat sejenak dan kembali mencoba mencari kayu. Dan akhirnya, setelah beberapa saat, api berhasil dinyalakan. Api menyala dan aku sangat senang karena akhirnya bisa memasak makanan. Karena hari ini tidak bisa mendapatkan sumber protein, aku hanya bisa masuk ke dalam api untuk bertahan hidup. Sampai hari ketiga tantangan. Untuk menghemat energi, aku menemukan sejenis tumbuhan yang mirip di dekat situ. Tumbuhan ini bisa terbakar lama, dan aku sudah memotong sepotong untuk dimasukkan ke dalam kantong. Setelah itu, aku melanjutkan perjalanan. Kali ini, aku berencana mengikuti aliran sungai. Saat sampai di sisi seberang, aku menemukan sebuah bangkai hewan yang sedang membusuk. Meskipun tidak bisa dimakan,
Bangkai ini tetap memiliki nilai guna. Aku menggunakan kekuatan untuk mengangkat kaki bangkai. Bagian daging bisa digunakan sebagai alat bantu atau bahan untuk membuat alat. Aku mengikatkan bagian tubuh dan terus berjalan. Orang-orang bilang saat bertemu keberuntungan biasanya akan membawa berkah. Aku terus berjalan dan cepat menemukan sebuah botol plastik untuk digunakan sebagai wadah air. Setiap langkah yang diambil, saya merasa beban di punggung semakin berat. Bentuk di sekitar juga semakin langka, membuat saya sangat waspada jika tidak ingin terjebak. Dengan beberapa barang yang ada di punggung, saya merasa sangat lelah dan tidak bisa melanjutkan. Saya memutuskan untuk mencari tempat yang aman untuk beristirahat. Saya menemukan sebuah gua dekat situ dan memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Di dalam gua yang gelap, saya berusaha menyalakan api untuk menjaga kehangatan. Hari keempat dari tantangan ini, dan meskipun saya tidak tahu pasti kapan hari terakhir, saya merasa sudah lama tidak makan. Saat ini, saya sudah menangis karena sudah 4 hari tanpa makanan. Setelah mengumpulkan semangat, saya memotong bagian dari umbi yang saya temukan sebelumnya, merendamnya dalam air untuk membuatnya lebih enak. Dengan cepat, saya berhasil membuat sebuah tali. Saya menggunakan tangan untuk membuat sebuah jaring dari tali yang saya buat dan mengikatnya untuk membuat umpan. Saya menggunakan umbi untuk membuat umpan. Akhirnya menggunakan ranting untuk mengikat jaring di tepi sungai. Semua sudah siap dan sekarang tinggal menunggu. Namun, melakukan semua ini masih belum cukup bagi saya untuk meningkatkan peluang sukses. Saya memutuskan untuk membuat pagar di sekitar umpan, memilih celah yang hanya memungkinkan ikan masuk. Setelah memindahkan beberapa batu besar untuk menahan, saya juga mencari tempat untuk tidur dekat sana. Di saat saya mulai merasa lapar, saya berhasil menangkap seekor ikan kecil tanpa perlu membersihkannya. Saya langsung memasukkannya ke mulut. Rasa dagingnya mirip dengan ayam, lembut seperti daging sapi. Setelah itu, saya memeriksa jaring, tetapi tidak ada ikan yang tertangkap. Tepat saat saya merasa putus asa, seekor ikan besar melompat ke dalam jaring. Saya segera menyelam ke sungai, dengan mudah menangkap ikan tersebut. Dengan gembira, saya bersorak melihat ikan ini. Saya memperkirakan beratnya sekitar 200. Akhirnya saya bisa makan kenyang. Saya membersihkan ikan dan memotongnya untuk dijadikan makanan, lalu memasaknya di atas api. Setelah 15 menit, aroma ikan mulai menyebar ke seluruh area. Sebagai seorang yang mengerti, meskipun sudah sangat lapar, saya tetap menjalani semua prosedur. Saya meletakkan ikan di atas batu dan mulai memasak makanan kaya protein setelah 4 hari. Rasa ikan itu sangat lezat, lembut, enak dan lebih baik daripada daging sapi. Saya makan tanpa henti, seringkali menikmati dagingnya dan mengunyah ikan. Hingga pagi hari kelima, saya kembali ke aliran sungai dan menuju ke titik tengah. Untuk menentukan arah, saya memutuskan untuk mendaki ke puncak bukit di depan. Saya menggunakan tangan dan kaki untuk mendaki. Berdiri di puncak bukit, di sekitar saya adalah ruang yang sangat luas. Saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan setelah menilai keadaan. Namun, tidak lama setelah itu, saya menghadapi jalan yang sangat sulit di depan. Untuk menghindari risiko dan waktu, saya memutuskan untuk menuruni tebing. Ketika saya tiba di tempat yang aman, saya melihat di depan ada sebuah sungai. Saya berencana untuk mendekat untuk minum. Tetapi saat mendekat, saya mencium aroma air laut. Saya menyadari bahwa itu adalah air laut. Meskipun sungai ini tidak bisa diminum, tetapi itu memberi saya petunjuk bahwa tujuan saya tidak jauh. Pada hari ke-6 dari tantangan ini, melihat ke dalam botol air hanya tersisa 250 ml. Saya masih belum melihat tujuan. Setiap langkah terus terasa tidak aman. Akhirnya, air juga telah habis dan dalam keadaan tidak ada sumber suplai. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa bertahan. Saya terus berjalan di bawah terik matahari. Sudah 3 jam saya berjalan. Setelah melewati jalan terakhir, akhirnya saya melihat tanda tujuan. Tantangan ini telah menjadi pengalaman yang menakjubkan. Dengan keahlian ini, tantangan ini telah berhasil. Saya telah mendapatkan kebebasan protein. Tidak hanya makanan tetapi juga menggunakan alat untuk menangkap ikan. Mengolah menjadi ikan asin dengan pisang dan seringkali menyajikan dengan sambal sebelum memasak. Sebuah program survival yang luar biasa telah menjadi pengalaman yang berharga. Daerah antara Panama dan Kolombia, tempat yang memiliki panjang 160 km, adalah daerah yang berbahaya, dengan banyak spesies flora dan fauna yang membunuh manusia dan menjadi tempat aktivitas penyelundupan. Dalam tantangan ini, saya berhadapan langsung dengan tantangan bertahan hidup tanpa membawa alat survival apapun. Bahkan tidak ada makanan. Saya harus mencapai sebuah desa sekitar 30 km dalam waktu 10 hari. Seperti biasa, saya mulai dengan memeriksa berbagai alat. Menemukan bahwa langit berada di arah yang tepat, dan dengan cepat menentukan arah ke timur. Namun,
Saya tidak mendengar suara air mengalir dan memutuskan untuk mencari beberapa sumber daya yang berguna di pantai. Saya dengan cepat menemukan sebuah pisau dan beberapa batang kayu, bersama dengan sedikit daun untuk membuat alat dan kemudian mulai bergerak. Di depan saya adalah sebuah sungai yang bisa diikuti. Saya mengikuti sungai, menghemat banyak waktu dan tenaga. Di sepanjang jalan, saya hanya perlu berbaring dan minum air. Merasa sangat segar dan lezat. Hanya jumlah nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daging sapi. Setelah lebih dari 3 jam terus berjalan ke arah timur, saya melihat langit sudah mendekati sore. Jadi saya harus terus memperhatikan arah bayangan untuk memastikan tidak tersesat. Saat terus bergerak ke arah timur, bentuk di sekitar semakin sulit. Saya mulai merasa tidak ada tenaga dan sangat panas. Jika terus bergerak bisa jadi berbahaya. Namun, dengan malam yang semakin dekat, saya memutuskan untuk mencari tempat di tepi sungai untuk beristirahat. Pagi berikutnya, setelah menghabiskan waktu di bawah sinar matahari, saya melanjutkan perjalanan bertahan hidup. Bentuknya semakin sulit seperti sebelumnya, dan sungai juga semakin sulit untuk dilalui. Setelah 1 kali perjalanan, saya menghadapi tebing setinggi 7 meter yang harus didaki. Namun, saya memutuskan untuk melewati tebing ini. Namun, masalah muncul ketika saya tidak mendengar suara air mengalir dan merasa mulut saya sangat kering. Saat ini, saya hanya memiliki 2 pilihan, kembali atau terus maju. Saya tidak ingin kembali, jadi saya terus maju ke depan saat kondisi semakin sulit. Jika tidak menemukan air, saya khawatir akan menghadapi bahaya serius. Saya berusaha keras untuk mendaki gunung. Di depan adalah pemandangan yang indah yang membuat semangat kembali. Namun, saat ini saya tidak punya waktu untuk bersantai. Saya dengan cepat menyusun rencana dan melanjutkan perjalanan ke arah puncak gunung. Di sepanjang jalan, saya menemukan sejenis pohon. Di atasnya ada buah yang panjang. Saya memetik satu dan mencobanya. Buah ini terasa lembut, rasanya seperti air kelapa. Di dalamnya ada banyak air, sekaligus memberikan saya sedikit energi yang cukup besar. Saya makan terus-menerus lebih dari 10 buah dan langsung mulai mendaki jalan menuju puncak. Setelah sekitar 2 jam, saya akhirnya sampai di tempat. Awalnya saya yakin akan menemukan sumber air, tetapi hanya menemukan satu aliran sungai kering. Namun, saya tidak menyerah. Saya terus mencari mengikuti aliran sungai. Semoga bisa menemukan sedikit air yang tersisa. Akhirnya, saya menemukan sebuah wadah kecil di sudut tersembunyi. Di dalamnya ada air berwarna kuning. Meskipun air sudah tidak segar, tetapi karena berada jauh di dalam hutan, saya tetap memutuskan untuk mengambil air dari sebuah wadah tanah di dekatnya dan untuk menampung air. Setelah itu, saya mencari sebuah botol atau wadah untuk menampung air. Setelah beberapa saat mencari, saya menemukan beberapa botol, tetapi hanya ada satu yang tertutup rapat. Ketika kembali, air sudah terisi hampir penuh. Saya pun mengisi botol air dan bersiap untuk pergi. Airnya berwarna keruh seperti teh susu. Ketika meminumnya, rasanya aneh dan sangat sulit untuk ditoleransi. Di dalam air terdapat bakteri. Saya memberitahu program untuk menghindari kontaminasi. Pagi berikutnya, saya terus bergerak di dalam hutan. Ranting yang tajam tidak hanya menghambat kecepatan bergerak, tetapi juga bisa menimbulkan bahaya. Untungnya, suara aliran sungai membantu saya mendapatkan kembali kepercayaan diri. Saya mengikuti suara itu dan menemukan sebuah sungai kecil. Tanpa berpikir panjang, saya langsung melompat ke dalam sungai untuk mendinginkan tubuh. Di sungai terdapat banyak ikan kecil. Saya segera menyadari bahwa saya akan mulai menangkap mereka. Pada hari Selasa, saya mengumpulkan beberapa botol yang sudah saya temukan, menghubungkan 2 ujungnya untuk membuat sebuah wadah sederhana. Setelah itu, saya menggunakan beberapa cacing yang saya tangkap untuk membuat umpan. Dalam waktu singkat, saya memutuskan untuk mengikat umpan, melepaskan tali dan dengan cepat membuat alat pancing sederhana. Lingkungan di sini sangat lembab. Saya harus berhati-hati dengan kayu yang licin selama 1 jam. Akhirnya setelah 2 jam berjuang, saya berhasil membuat sebuah pancing sederhana. Setelah itu, saya menaruh umpan di dalam air dan pancingan langsung terjun. Saya terus memeriksa pancingan. Sungguh mengejutkan ketika menangkap cukup banyak ikan. Hingga 6 ekor. Saya makan ikan yang saya tangkap satu persatu dan tidak bisa berhenti. Setelah makan kenyang dan minum cukup, saya mulai berpikir kembali tentang pekerjaan hari itu. Hingga hari kelima, tepat dari pagi-pagi, saya sudah berangkat menuju tempat, berusaha untuk mencapai titik tujuan berikutnya. Untuk sampai ke sana, saya harus melewati daerah pinggir pantai dan melanjutkan ke daratan. Meskipun hal ini pasti akan membuat saya kehabisan air. Setelah 5 jam berjalan, air dalam botol saya sudah habis, dan saya kembali berhadapan dengan tantangan untuk mencari air. Untungnya, setelah terus bergerak, saya melihat sebuah aliran. Saya melihat sebuah sungai kecil mengalir di antara pepohonan. Saya langsung melompat untuk mendinginkan kepala. Setelah naik ke atas, saya menemukan jejak kehadiran orang-orang di sekitar. Hal ini membuat saya terkejut, karena ada tempat yang ditinggalkan di dekatnya. Hal ini membuat saya sangat senang.
Sebelumnya, saya hanya bisa mengandalkan makanan. Tetapi saat itu sudah ada tempat untuk bersembunyi. Saya mengikatkan tali pada batang pohon untuk membuat tempat berteduh. Menggunakan tali yang kuat untuk membuat struktur dan dengan cepat membangun tempat perlindungan. Setelah itu, saya turun ke air, mengubah diri menjadi makhluk air dan mulai mencari ikan. Tepat pada waktunya, saya mendapatkan waktu yang tepat dan segera menangkap ikan besar. Akhirnya juga berhasil menangkap beberapa ikan kecil. Tidak bisa tidak mengakui, saya memang berbakat. Setelah naik ke atas, saya kembali menemukan sebuah pisang hijau. Saya meraih dengan kuat, dan akhirnya berhasil memanen pisang. Setelah itu, saya memasukkan ikan ke dalam wadah, lalu memotong pisang menjadi potongan kecil, memasukkan ke dalam wadah bersama ikan. Setelah 15 menit, hidangan ikan pisang sudah siap. Saya mengambil satu potong untuk dimakan. Rasanya manis dan pedas. Enak sekali. Hingga hari Sabtu, saya merasa sangat beruntung. Hal ini membuat saya kesulitan dalam menentukan arah menuju matahari. Saya hanya bisa mengandalkan perasaan dan pergi ke arah cahaya yang paling terang. Ketika melanjutkan perjalanan, lingkungan di sekitar juga berubah. Pepohonan tinggi mulai menghilang dan digantikan oleh semak-semak yang lebih rendah. Hal ini berarti saya akan segera keluar dari hutan. Sungguh, setelah melewati sebuah area dengan banyak pohon, saya melihat sebuah aliran sungai di depan. Saya minum 2 teguk air untuk menghilangkan dahaga. Saat itu, sebuah perahu kecil melintas. Setelah berbincang sejenak, saya memastikan orang di perahu itu adalah orang yang saya kenal. Akhirnya, tantangan dalam perjalanan ini juga berhasil saya selesaikan. Setelah 3 hari menunggu Nine kali, ahli Stafford memulai perjalanan eksperimen. Tidak hanya untuk mengatasi tantangan, tetapi juga menghindari tekanan di padang pasir. Dalam sebuah padang pasir yang sangat sulit, saya menyadari bahwa saya menemukan titik terang di ujung jalan. Di daerah tanah tandus yang tidak ada orang ini, apa yang telah terbentuk di sini? Dengan rasa ingin tahu, saya memulai perjalanan. Cepat-cepat mengumpulkan barang-barang, membawa pisau, senter, korek api, dan barang-barang lainnya. Menyiapkan 3 tas untuk pergi ke bandara. Kali ini terbang langsung ke bandara terdekat. Mengambil gambar untuk merekam momen 2 orang di pesawat. Perjalanan ini pasti tidak mudah, karena tujuan yang dituju adalah negara yang sering terjadi perang. Setelah beberapa jam penerbangan, saya tiba di tempat, langsung melanjutkan perjalanan pesawat ke tujuan. Setelah 2 penerbangan, tantangan nyata dimulai. Di bandara, saya naik taksi menuju pusat kota. Di jalan saya bertemu dengan penduduk lokal dan mulai bertanya. Ini adalah salah satu negara paling terpencil di dunia, daerah Amerika Selatan yang penuh dengan alam liar. Sambil pergi sambil bercanda, dengan cepat, saya sampai di pusat kota, sesuai rencana di internet untuk mencari sekolah. Di jalan, saya dengan antusias bertanya kepada orang-orang yang lewat jika mereka bisa berbahasa Inggris. Seorang pemuda menjawab dengan percaya diri. Tidak menemukan jawaban, saya terus bertanya dan bertemu dengan sekelompok orang. Di antara mereka ada seseorang yang bisa berbahasa Inggris. Saya mulai bercakap-cakap dan mendapatkan jawaban yang jelas. Langsung terhubung ke jalan. Tepat saat itu, cuaca mendung mulai gelap. Suara guntur membuat saya harus menjauh. Setelah beberapa saat, pemuda yang saya temui membawa saya ke sebuah rumah kecil yang penuh dengan barang-barang berharga di sini. Meminta saya untuk menunggu sebelum membawa saya ke stasiun. 3 orang mencari 2 kendaraan. Kendaraan pertama yang tersedia membuat saya bersemangat. Dalam perjalanan, iklan marketing terus muncul membuat saya tidak bisa berhenti. Tapi untungnya jalan tidak jauh. Pemuda itu membawa saya ke stasiun bus. Tempat ini tidak hanya menampung orang, tetapi juga barang. Saya membawa kamera dan bertanya kepada orang-orang di sekitar, karena tidak diizinkan membawa kamera. Setelah mengembalikan kamera dan meminta maaf dengan tulus, saya naik bus. Sebenarnya itu adalah kendaraan kecil yang menampung banyak orang. Sangat nyaman di jalan. Setiap kali ada yang baru, saya merasa bersemangat. Tapi ketika tahu perjalanan akan memakan waktu 5 jam, saya mulai mengantuk. Dalam perjalanan, bus harus berhenti untuk mengantar barang. Setelah itu melanjutkan. Di jalan, saya kebetulan bertemu dengan sekelompok orang. Saya merasa canggung dan berusaha berbicara dengan penduduk lokal. Penduduk lokal tampaknya sangat ramah meskipun bahasa Inggris mereka terbatas. Saya bercakap-cakap dengan ceria dan bertanya namanya. Ternyata dia bernama Osat, dari daerah terkenal Abu Bulu. Setelah pengiriman kedua, saya melanjutkan perjalanan. Setiap kali terjadi musim semi hingga sampai di tepi gurun. Hari sudah gelap. Saya tinggal di rumah penduduk bersama Osat, menikmati pemandangan yang indah dengan sekelompok orang yang sering berbisnis. Sambil menikmati makanan di sini, pagi-pagi, saat matahari terbit, saya bersiap-siap untuk berangkat, meminjam toh senjata untuk dibawa dan meminta Osat menjadi pemandu. Osat meminta untuk membawa semua perlengkapan miliknya, sehingga peralatan dan makanan juga meningkat. Jadi saya harus meminjam lebih banyak. Setelah beristirahat, setiap kali sudah siap, semua kelompok menambah 1 hari untuk bersiap.
Untuk mempersingkat waktu, saya memutuskan untuk berangkat di pagi hari ketika cuaca cerah. Setelah 1 hari perjalanan, saya hampir sampai di tujuan. Berencana untuk sampai di titik tujuan di dekat Hamadela. Saat itu, kelompok berhenti untuk istirahat, dan saya menemukan sebuah tempat. Tampaknya tidak ada orang di sekitar. Saya langsung menuju ke Osat untuk berbincang. Sekelompok orang tampak ingin beristirahat, tapi kemudian juga mengabaikan perasaan yang muncul saat cuaca semakin mendekat. Suhu mulai meningkat. Semua kelompok berhenti untuk beristirahat, minum dan bercakap-cakap. Saya merasa tidak bisa bertahan, berpikir tentang cara untuk mengganti makanan dengan orang lain. Setelah itu, saya dan Osat menuju ke sebuah sungai untuk mengambil air dan menyimpan makanan. Berbicara dengan orang lain, saya terus melanjutkan perjalanan. Setiap kali bertemu dengan jalan yang lebih baik, dan sampai di tempat perhentian saat matahari terbenam. Sampai di sana, saya merasa belum puas dengan tempat perhentian ini, dan mulai berpikir tentang solusi. Saat malam tiba, semua kelompok mulai berangkat. Saya terus melanjutkan perjalanan dan sampai di daerah berbatu, tempat batu-batu yang banyak orang tinggal di dalamnya. Di sana, batu-batu pecah menjadi beberapa bagian. Setiap kelompok membawa sekitar 20 batu. Jika batu jatuh, maka nilainya akan menurun. Jadi saya harus mengumpulkan barang-barang yang tersisa. Setelah itu, melewati daerah yang liar, saya melihat cara penduduk lokal bersenang-senang sangat unik. Tapi kadang-kadang juga membuat saya khawatir. Akhirnya, saya dengan cepat sampai di satu titik perhentian kecil. Saat itu, saya memutuskan besok akan beraksi sendiri. Saya menuju ke satu batu, mulai belajar cara untuk pergi. Setelah satu sesi latihan, saya merasa percaya diri dan bersiap untuk berangkat. Air adalah sumber daya paling penting. Saya sampai di satu daerah untuk mengambil air dan menemukan sumber air yang sangat sulit. Setelah mengambil air, saya kembali untuk mencari tempat yang lebih baik dan berbicara dengan Orsat tentang rencana untuk pergi sendiri. Orsat sangat khawatir, saya harus berhati-hati dengan hal-hal yang berbahaya di gurun, yang bisa berakibat fatal. Setelah berpikir sejenak, saya bersiap untuk berangkat di pagi hari. Orsat juga datang untuk membantu saya, bersiap dengan semua yang diperlukan, mengikuti jejak batu. Saya mulai perjalanan dari titik perhentian kecil. Setelah beberapa jam perjalanan, fajar menyingsing, dan cuaca yang sejuk membuat perjalanan terasa lebih lancar. Namun, seiring waktu berlalu, suhu meningkat dan Estaford mulai merasa lelah, bahkan mengalami halusinasi. Dalam kelengahan, seekor unta pembawa air melarikan diri. Estaford panik dan segera mengejarnya. Semakin dikejar, unta itu semakin jauh berlari, memaksanya meninggalkan unta yang tersisa untuk fokus mengejar unta pembawa air. Di bawah terik matahari yang semakin menyengat, Estaford kelelahan namun tetap berusaha sekuat tenaga. Setelah lebih dari 1 jam mengejar, akhirnya Estaford berhasil menangkap unta itu dan melanjutkan perjalanannya di gurun. Namun, staminanya perlahan terkuras di tengah jalan. Estaford berencana untuk beristirahat, mengisi sedikit air, lalu melanjutkan perjalanan dengan harapan segera mencapai tujuan. Namun, terburu-buru itu harus dibayar mahal. Di tempat yang teduh, Estaford ambruk ke tanah. Tubuhnya kehilangan kendali dan mulai muntah parah, bahkan sampai giginya rontok. Estaford terpaksa berhenti untuk beristirahat, mengumpulkan kayu bakar untuk menyalakan api, tapi karena tidak tahu cara menggunakannya, Estaford hampir melukai diri sendiri. Menjelang malam, Estaford menghadap kamera, berbagi beberapa kata inspiratif sebelum beristirahat. Sebelum fajar menyingsing, Estaford sudah memimpin unta untuk melanjutkan perjalanan, berusaha tanpa henti. Saat fajar tiba, Estaford masih melangkah sendirian di tanah tandus. Tiba-tiba di depan muncul benda-benda menjulang tinggi. Mendekat, Estaford menyadari bahwa itu adalah struktur monolitik yang terbentuk dari balok-balok batu hitam, sekaligus menandakan bahwa Estaford telah mencapai tujuan. Di peta, titik-titik hitam ini persis dengan lokasi saat ini. Menebak alasan keberadaan mereka di tempat terpencil ini, Estaford mengaitkannya dengan tujuan keagamaan, yang menimbulkan rasa takut. Apa yang Osat katakan tentang roh kini terasa masuk akal. Estaford pindah ke area yang teduh untuk beristirahat. Tiba-tiba Estaford menemukan seseorang muncul di sampingnya, membuatnya terkejut. Gigi-gigi tajam terlihat, tapi untungnya orang itu tidak memakan manusia. Setelah tenang, Estaford kembali ke perkemahan bersamanya, menandai ekspedisi yang berhasil. Kali ini, tujuannya adalah daerah terpencil di peta yang masih kosong, terletak di Pulau Sekang. Estaford memutuskan untuk menumpang sebuah mobil dan mencari sebuah sekolah. Karena itu adalah pusat pengetahuan, tempat komunikasi lebih mudah. Estaford mendekati sekolah, dengan susah payah menemukan seseorang yang bisa sedikit berbahasa Inggris. Tapi jawabannya tidak menjanjikan. Tidak menyerah, Estaford mencari kantor polisi. Setelah banyak pertanyaan dan penjelasan tentang bahaya di tempat ini, Estaford diberikan peta terperinci. Selanjutnya, Estaford naik sebuah mobil sederhana di tengah hujan lebat. Sopir mengemudi sambil mengatur kaca spion dengan tangan.
membuat Stafford khawatir. Sopir menghubungi seorang pendeta lokal setelah mendengar Stafford ingin pergi ke tempat khusus. Stafford dibawa ke gereja Fabi. Tempat pendeta setuju untuk memimpin jalan dengan penuh percaya diri. Alat transportasi utama untuk mencapai daerah pedalaman adalah sepeda motor. Sebuah perjalanan yang baru pertama kali Stafford alami. Jalannya berbahaya dan berlumpur. Sementara Stafford harus mengenakan pakaian tertutup dari kepala sampai kaki untuk menghindari serangga. Saat malam tiba, jalan semakin sulit dilalui dan sepeda motor seolah berubah menjadi kendaraan lumpur. Berkat teknik mengemudi pendeta yang mahir, akhirnya mereka sampai di tempat peristirahatan. Keesokan harinya, Stafford terbangun dan melihat rombongan sepeda motor sudah berangkat sejak lama, bersiap melanjutkan perjalanan yang penuh tantangan. Setelah menyiapkan segalanya, Stafford berjalan menyusuri pantai. Jalan berpasir halus membuat Stafford merasa lebih tenang dalam perjalanan ini. Setelah menempuh jarak yang jauh, Stafford tiba di salah satu dari ratusan suku. Dan saat itu sepeda motor juga telah menyelesaikan tugasnya. Untuk melanjutkan, Stafford membutuhkan bantuan dari penduduk setempat. Setelah berkomunikasi, Stafford berhasil meyakinkan mereka untuk membantu. Penduduk setempat mengeluarkan perangkat GPS dan untuk pertama kalinya melihat orang asing datang ke sini. Mereka berkerumun karena penasaran. Stafford kemudian naik perahu dan berpamitan dengan misionaris. Tujuan akhir hanya berjarak 16 km. Tapi jalan ini sama sekali tidak mudah. Stafford tiba di kota Kimkede, melanjutkan perjalanan dengan menukar perahu dan naik perahu kano. Mengalami sejarah tempat ini dan bergerak melalui perairan sempit. Stafford terus-menerus mendayung dan akhirnya jatuh dari perahu, membuatnya menyadari bahwa jenis transportasi ini terlalu sulit digunakan. Stafford memutuskan untuk menggunakan perahu karet, tetapi harus berhenti dan bermalam di sebuah desa karena hari sudah gelap. Pada hari ketiga, Stafford berangkat dengan perahu karet. Awalnya lancar, tetapi kemudian jalur air tertutup oleh rumput liar yang membuat perjalanan menjadi sulit. Akhirnya, Stafford harus menggunakan kekuatannya untuk mendorong perahu melewati lapisan rumput tebal, menghabiskan banyak energi. Selain itu, hujan lebat semakin memperlambat kecepatan perjalanan. Setelah perjalanan yang melelahkan, Stafford menemukan sebidang tanah kering, membersihkannya, dan mendirikan kemah di sana. Stafford menikmati secangkir teh panas dan kari ayam, lalu bersantai di tengah alam, mencuci rambut, dan menyegarkan diri. Hari ketiga berakhir dengan tenang. Waktu berlalu dan hari keempat pun dimulai. Berniat mengambil air, Stafford tiba-tiba jatuh ke air tetapi dengan cepat kembali semangat. Setelah selesai mengambil air, untuk memastikan kebersihan, Stafford menggunakan teknik sterilisasi dan membawa perahu karetnya untuk berangkat karena lupa sarapan. Di tengah jalan Stafford memakan beberapa bunga untuk menambah energi. Setelah makan, Stafford melanjutkan mendayung perahu menyusuri kanal sempit dan dengan cepat bertemu dengan area lalu lintas yang ramai. Di sini, Stafford menyaksikan kehidupan penduduk asli dan produk unik yang mereka buat seperti tas anyaman tangan. Meninggalkan area yang ramai, waktu berlalu. Stafford mendekati sebuah danau besar dengan pemandangan terbuka yang penuh kejutan. Namun, cuaca buruk tiba-tiba datang saat Stafford melintasi danau, memaksanya mendayung perahu ke sebuah kanal. Tempat hari mulai gelap. Menurut pendeta, ada sebuah desa di daerah ini, tetapi menemukan desa di tengah pemandangan yang luas adalah tantangan besar. Setelah lebih dari 1 jam mendayung perahu di kanal, untungnya, Stafford bertemu dengan penduduk setempat. Menghadapi seorang pria dengan wajah serius, Stafford bersikap sopan dan berusaha berkomunikasi meskipun keduanya tidak mengerti bahasa satu sama lain. Ketulusan Stafford meyakinkan penduduk asli dan mereka membawanya ke desa. Di desa, setelah sapaan ramah, Stafford menjadi pusat perhatian karena penampilannya yang berbeda. Stafford berusaha menanyakan arah selanjutnya, dan meskipun penduduk setempat terus-menerus mengangguk, Stafford masih merasa tidak yakin karena kendala bahasa. Akhirnya, Stafford meminta penduduk untuk mengirim pesan dengan harapan mendapatkan bantuan dan meminta izin untuk bermalam. Pada hari ke-5, Stafford memutuskan untuk mencoba berkomunikasi dengan bahasa isyarat dan mencari kepala desa untuk melanjutkan perjalanan. Meskipun kepala desa mengangguk berkali-kali, Stafford tidak yakin apakah dirinya sudah dimengerti atau belum. Setelah itu, 2 pria berbadan kekar memimpin Stafford untuk melanjutkan perjalanan.